Dari Gama Paksi Baskara, Pak, ingin bertanya, pada saat awal Bapak memulai sebuah investasi di sebuah saham, dan Bapak sudah menganalisis saham tersebut, bagaimana metode yang Bapak pakai untuk menempatkan dana? Apakah dollar cost averaging, maksudnya mungkin masuk bertahap, ataukah lump sum ya Pak, sekaligus beli banyak? Kalau kita sudah mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah, sebetulnya harus kita dorong semuanya. Uang kita ada berapa langsung kita belikan. Karena kalau kita beli saham yang bagus dan murah, kemungkinan kita beli turun di bawah lebih sulit daripada dia. Karena perusahaan yang bagus dan murah lebih berpotensi naik daripada dia turun. Jadi kalau kita memang punya uang, ya ada berapa ya kita belikan saham aja. Tapi harus memenuhi syarat itu, perusahaan itu bagus dan murah. Kalau kita sudah ketemu Mercy yang dijual di harga Innova, jangan tunggu, hajar semuanya duitnya, semua habis. Karena lebih mungkin si harga saham itu naik daripada turun. Karena kita sudah mendapatkan sebuah Mercy dijual di harga Innova, jangan tunggu lagi. Semuanya dorong, Pak. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan berikutnya dari Nikadek Laksmi, Pak. Selamat siang Pak Lo. Tahun lalu CMSE saya belum bisa ikut. Namun tahun ini secara online saya akhirnya bisa ikut. Pertanyaannya adalah, boleh di-sharingkan Pak, bagaimana Bapak bisa mengenal saham? Ya, dulu kan mungkin belum seluas ini informasinya. Kemudian bagaimana peran pasangan di dalam kesuksesan Bapak berinvestasi di pasar modal, sehingga sukses seperti sekarang ini? Mungkin maksudnya istri ya Pak, atau dulu pacar mungkin Pak. Silakan Pak Lo. Pertama kali saya mengenal pasar modal itu, saya bekerja di bank, hanya ikut-ikutan. Teman-teman pada beli saham, saham pada booming, saya hanya ikut-ikutan. Jadi saya tidak tahu, saya juga beli kucing dalam karung, ikut-ikutan. Pertama kali saya beli saham, IPO Gajah Surya Multifinance, begitu saya listing, saya ingin jual, harganya anjlok, saya rugi. Yang kedua kali saya beli saham IPO Astragrafia, listing nanti saya jual, ternyata listing juga turun, jadi rugi juga. Jadi pertama kali ya ikut-ikutan teman, karena sekantor pada beli saham, dan saya lihat juga saham itu sangat menguntungkan, naiknya gila-gila, jadi saya tergiur. Mengenai pasangan, ya. Saya bersyukur sekali istri saya sangat percaya kepada saya. Semua keputusan di tangan saya. Bersyukur sekali. Andai kata istri saya tidak mempercayakan saya, mungkin saya tidak bisa jadi seperti hari ini. Dan saya lihat banyak ibu-ibu yang memegang uang keluarga. Semua uang dipegang sama istri. Sehingga si bapak ini apapun jadi bodoh. Si suami jadi bodoh karena dia mau beli apapun, beli saham tidak dikasih sama istrinya. Ya. Tapi saya bersyukur istri saya sangat percaya kepada saya sehingga saya bisa seperti ini karena ada peran istri saya. Coba kalau istri saya dominan, uang keluarga dipegang sama istri saya, mungkin saya jadi suami yang bodoh. Kira-kira begitu Pak, saya bersyukur punya pasangan yang mempercayakan uang keluarga kepada saya. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan dari Edgar Diharja Pak. Selamat siang Pak Lo. Saya value investor dari Surabaya. Ketika Pak Lo membeli sebuah saham bagus yang menurut Bapak undervalue, berapa tahun ekspektasi Bapak hold saham itu sampai saham itu kembali ke harga yang menurut Bapak wajar? Saya membeli Mercy harga Innova atau Mercy harga Avanza. Tapi saya tidak tahu kapan dia bisa kembali jadi harga Mercy lagi.
Jadi yang saya tahu hanya saya beli Mercy harga Avanza nih murah sekali. Ya. Saya membelinya dan kembali ke harga Avanza, ke harga Mercy, saya tidak tahu kapan. Tapi saya beruntung, saya pegang Indica Energy, dia balik ke harga dari 100 ke naik ke 4.000 hanya perlu waktu 2 tahun. Saya beli Indakiat naik dari 1.000 ke 20.000 hanya perlu 1,5 tahun. Itu menurut saya sangat cepat sekali. Jadi saya hanya membeli Mercy harga Avanza, naiknya kapan saya tidak tahu. Saya hanya punya kesabaran untuk menunggu sampai kapan dia naik. Naiknya kapan saya tidak tahu. Oke. Terima kasih Pak Lu. Pertanyaan dari Amar Caniago, Pak Lu. Ingin bertanya, Warren Buffett sering mengatakan, ini salah satu quote-nya Warren Buffett, "It is far better to buy wonderful companies at fair price than fair business at wonderful price." Oke, saya ulangi ya Pak. "It is far better to buy wonderful company at fair price than fair company at wonderful price." Apakah Pak Lu sependapat dengan statement beliau? Sebab menurut saya melihat saham-saham Pak Lu ada yang menurut saya perusahaannya fair, tapi Bapak belinya di wonderful price. Oh, saya rasanya nggak pernah beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua yang saya beli saham-saham saya at diskon besar, ya. At diskon besar. Contohnya, saya punya perusahaan yang kurang begitu bagus, misalnya perusahaan tongkang batubara terbesar di Indonesia, MPSS. Perusahaan itu kurang begitu bagus. Tapi saya kan belinya 300. Kalau kita buka search di Google, Indica Energy membeli MPSS itu 1.630. Saya membeli 300. Selalu at discount, nggak pernah saya beli at wonderful price. Yang saya lakukan selama ini adalah beli wonderful company at discount. Nggak mungkin saya, itu pasti keliru. Nggak mungkin saya beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua saham saya semua saham diskon semua, saham murah semua. Ya, mungkin yang dimaksud wonderful price di sini dengan harga diskon, Pak. Oh, harga diskon ya. Oke. Saya Maksud saya, saya pikir wonderful price itu harga yang mahal, enggak ya? Ada diskon ya, oke. Jadi Pak Lo juga ada membeli saham yang mungkin fair aja sahamnya, tapi harganya murah, wonderful. Seperti tadi sudah jelasin ya. Ya, ada juga yang seperti kurang itu. Bagus, tapi diskon besar. Tapi tentunya Bapak juga pernah membeli wonderful company gitu ya. Seperti Indica Energy, untung 4.000% dalam 2 tahun, beli Indakiat, naik 1.900% ya. Atau beli United Tractor ya bisa, tapi ada juga company-company yang saya menunggu lama belum naik ya. Ada yang cepat, ada yang perlu waktu lama. Oke, wonderful company at wonderful price ya Pak. Contoh-contoh yang tadi Bapak berikan. Wonderful price maksudnya harganya murah. Oke. Murah. Itu. Ya itu yang saya lakukan. Saya kira tadi harganya mahal gitu, nggak mungkin kalau saya beli harga mahal. Ya, pertanyaan terakhir dari Janet Gowito, Pak. Halo Pak Lo, mau tanya sedikit. Kebetulan saya baru berinvestasi di pasar saham. Saya berencana mengadopsi konsep atau strategi value investing seperti Bapak. Tapi saya hanya tahu apa kriteria Bapak untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham. Benchmark-nya apa? Wah, ini menarik nih Pak. Jadi kapan menjual? Kapan waktunya menjual ya? Sederhana Pak. Ketika kita mendapatkan perusahaan yang Mercy dijual harga Avanza, kapan jualnya? Ya tunggu balik lagi ke harga Mercy Pak. As simple as that ya. Berinvestasi di saham itu sangat mudah. Lulusan SD saja bisa menjadi orang yang piawai di dalam berinvestasi di saham. Contohnya saya
kuliah dulu di Fakultas Sastra. Saya nggak ngerti soal keuangan, ekonomi makro, segala macam, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu, saya lulusan Fakultas Sastra, saya adalah seorang sastrawan. Ya. Rektor saya Sultan Takdir Salisyabana, seorang pujangga. Jadi berinvestasi saham sangat murah sekali. Seperti Jeff Bezos tadi bilang ke orang, very simple, sederhana sekali, Pak. Iya, Pak. Pak Lo, kalau boleh dijawab, ada beberapa pertanyaan. Ada orang yang mencoba untuk melakukan value investing, tapi belum berhasil. Kira-kira apa tips Bapak kepada investor yang belum berhasil melakukan value investing ini? Apakah dia sudah membeli saham yang tepat atau belum? Ya, betul-betul apakah dia membeli seperti yang tadi saya katakan, value investing itu adalah membeli Mercy harga Avanza. Jangan-jangan dia terbalik. Ya. Dia beli Avanza harga Mercy, itu yang banyak. Ya. Jadi tidak berhasil. Atau sudah berhasil tapi lama untuk kembali ke harga wajarnya. Cuman saya nggak tahu sih saham apa yang dia beli. Ya. Ya, Pak. Kalau tahu saham apa yang dibeli, komentarnya jawabannya lebih enak, ya, lebih gampang, lebih mudah. Selama ini kita mengenal kisah sukses Pak Lo nih. Mungkin Pak Lo bisa cerita sedikit. Ada juga yang mungkin Pak Lo membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Tentu saja banyak, Pak. Kan tadi saya sudah jelaskan. Pertama kali saya beli saham sudah rugi, Pak. Kedua kali saya beli saham juga rugi, Pak. Dan yang terakhir hampir saya tergeletak. Hampir tergeletak ya. Saham yang saya beli turun banyak sekali. Untung saham itu bisa kembali. Kalau enggak, saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi untunglah bisa berbalik kembali. Tapi kejatuhan itu membuat saya dapat pelajaran yang sangat banyak. Kejatuhan itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Untuk berhati-hati, jangan lagi membeli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Ya. Pak Lo, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau Pak Lo berkenan menjawabnya. Pak Lo berinvestasi di sebuah saham BMTR. Oh iya. Apa pertimbangan Bapak berinvestasi di saham ini, Pak? Pertimbangannya sederhana. Perusahaan kalau lihat PI hanya 3 kali, ya. Price to book hanya 0,3 misalnya. Harga saham sudah jatuh dari tertingginya dari 2.750 turun ke 200, sudah terdiskon 90% lebih. Kalau kita lihat anak perusahaannya MNCN itu 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar. MNCN itu it is a wonderful company. Dia di tengah pandemi 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar. Ya. Tapi harga sahamnya terdiskon begitu besar. Dia punya wonderful company, Pak. Baik, terima kasih karena waktu juga sudah saatnya berakhir. Sobat Investor Indonesia, kita sudah belajar banyak siang hari ini. Kita sangat beruntung belajar dari Pak Lo. Nah, sekarang saatnya untuk mempraktekkan. Jadi kita ingat-ingat bahwa kunci sukses berinvestasi ala Pak Lo Keng Hong adalah satu, read, think, and invest. Jadi kita harus membaca, menambah knowledge, kita menganalisis, mencari saham yang bagus, kita bertindak membeli saham itu, kemudian kita harus tidur ya Pak ya, menunggu sampai saham itu kembali ke harga yang menurut kita bagus, kita jual ketika imbal hasil yang kita targetkan sudah tercapai, dan kita harus bisa mengontrol emosi kita. Harus ada kesabaran juga. Sobat Investor Indonesia, semoga sesi ini berguna, bermanfaat, sehingga akan lahir Lo Keng Hong baru di masa yang akan datang. Pak Lo Keng Hong, terima kasih Pak atas sharing siang hari ini. Tuhan memberkati Pak, stay safe. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih.